Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anakku. Alhamdulillah sehat. Oke. Untuk memulai semangat kita pada pagi hari ini, kita awali dengan yel-yel ya. Semoga bisa menambah semangat kita, motivasi kita untuk belajar dimanapun keadaan kamu ya. 12 TKJ. Langkah biru saya. Oke. Mapel IJ. Rutin terus Tanpa putus. Oke, terima kasih. Bagi siswa yang sudah masuk ke web meeting, dipersilahkan untuk mengisikan presensi di forum diskusi. Nah, di sini materi yang akan kita pelajari yaitu routing dinamis. Cuman ini sesi pertemuan berikutnya di siklus yang ketiga. Nah, di sini saya akan coba menyampaikan terlebih dahulu KD-nya dan IPK-nya, yaitu masih sama, yaitu KD 3.7, yaitu mengevaluasi permasalahan routing dinamis, dan 4.7 yaitu memperbaiki konfigurasi routing dinamis ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ya, manfaatnya kemarin sudah saya sampaikan bahwa prinsipnya routing yaitu sama seperti kita menggunakan peta ya. Kita membuat navigasi, kalau kita menggunakan peta berarti diri kita akan kemana. Jadi kita akan menuju ke suatu tempat ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu menentukan cara pemeriksaannya, mendeteksi, memperbaiki, dan menguji hasil. Pokok materinya masih sama seperti kemarin, hanya saja nanti ada pengembangan-pengembangan terhadap satu permasalahan routing dinamis dengan menambahkan satu layanan. Nah, manfaatnya yaitu dengan mengetahui komunikasi routing dalam jaringan, maka kita bisa memilih bagaimana menciptakan rute terbaik atau sistem navigasi terbaik agar nanti layanan-layanan yang ada di dalam jaringan bisa berjalan semuanya sampai ke tujuan. Oke. Nah, di sini kemarin Pak Guru sudah menyampaikan ilustrasinya ya, ini ya, routing seperti ini ya. Paketnya mau ditujukan ke komputer yang paling ujung. Nah, kita sudah bahas dan di sini sudah ada 3 buah router. Nah, langsung saja, yang komputer yang mana? Yang PC 0. Ya, yang atas? Yang atas server. Kita klik. Nah, physical config service. Nah, berarti yang membedakan itu apa? Antara server dengan PC. Kalau kita lihat secara apa ya, fiturnya. Di PC tidak ada service. Di server ada service. Ya, oke. Nah, di sini service-nya itu HTTP. Oke. Ada yang masih ingat nggak HTTP itu buat apa? HTTP dan HTTPS. Guru akan coba ini tampilkan ya. Oke, sebentar. Linux. Nah, HTTP itu protokol yang kalau kita ketik di sini ya, anak-anakku, kita ngetik alamat host atau alamat suatu komputer menggunakan nama domain, itu yang muncul itu web. Bentuknya seperti apa, Pak? HTTP itu. Oke, kita akan coba praktekkan ya di sini. Kita kasih IP dulu servernya. Ya, kita kasih IP. HTTP itu layanan yang memberikan akses dalam bentuk kita dalam bentuk informasi di browser. Nah, ini domainnya bisa kita kenali. Caranya bagaimana, Pak? Kita masuk ke bagian server. Kita masuk ke bagian service. Kalau domain itu berarti masuknya kemana? Nah, kita lihat di sini ya. Oke, domain itu masuknya ke DNS. Namanya kita masukkan, kita buat nama sendiri. Ambil contoh misalkan namanya smkkutasari.sch.id. Nah, ini namanya ya. Nah, nama domain ini nanti digunakan untuk mewakili IP address berapa. Nah, kita masukkan IP address-nya server. Ini ya, kita masukkan ya. Setelah itu kita tekan add. Sudah ya. Server tersebut menjalankan 2 layanan, yaitu layanan web dan layanan DNS. Nah, sekarang kita coba di PC 0 ya. Nah, kita klik ya. smkkutasari.sch.id ya, kita tekan enter. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi kita lihat di bagian DNS ya, smkkutasari.sch.id. Ya, ini tampil ya. Nah, jadi yang tadinya kita menggunakan
alamat IP ya, seperti ini bisa ya. Jadi ada dua cara ya. Kita pakai IP bisa, seperti ini. Atau kita pakai nama. Seperti kamu ngakses suatu halaman situs. Muncul juga. Coba didiskusikan dengan teman-temannya kamu ya. Fungsi on off-nya HTTP itu buat apa? Coba kalau DNS. Nih ya. Nah, DNS-nya kita off-kan. Coba ya kita off-kan. Nah, oke. Sekarang kita klik PC-nya ya. Nah, kita akses layanan webnya pakai IP. Kita coba ya. Oke, tampil. Nah, sekarang kita ngaksesnya pakai nama domain smkkultasari.sch.id. Go ya. Oke, nggak tampil ya ternyata ya. Nah, kalau kamu mengunjungi YouTube ya. Nah, ini kan web juga ya. Oke, web juga. Informasinya berarti apa, Pak, di sini? Informasinya berarti selain ada teks, juga ada video. Ya, ini kan ada videonya ya. Ini video semua. Pertama yaitu tentang HTTP. Nah, terus yang kedua DNS, Pak. Nah, DNS itu untuk apa, Pak? Nah, DNS itu layanan yang membantu manusia agar bisa mengakses suatu server tanpa harus mengetahui IP address-nya. Berarti ada hal yang mau ditanyakan? Ini saya mau bertanya, tapi pertanyaannya simpel, tapi saya kurang paham. Jadi pertanyaannya itu jenis-jenis web server itu apa aja ya? Saya bingung, tolong jelasin siapa aja. Mungkin bagi siswa kelompok lain yang bisa mungkin telah belajar, memahami, silakan untuk bisa menanggapi. Jenis-jenisnya yaitu ada Apache Tomcat, Microsoft Windows Server 2008, IIS, Nginx, Zeus, dan Sun Java System. Sekian Mas, terima kasih. Mau manggil misalkan Mbak Nur Julianti itu kan. Oh, saya kemarin udah nginput nomornya. Nah, berarti ada di daftar. Mbak Nur mana ya? Oke, saya calling. Yang dipanggil kan tampilan di HP keluarnya apa? Nama orangnya. Tapi sebenarnya yang kita hubungi itu apa? Nomor teleponnya. Seperti itu ya. Nah, itu DNS. Ya, di sini akan kita coba bahas untuk tugasnya anak-anakku. Ya, ini ya tugasnya. Tugasnya itu kamu sebenarnya mempelajari di kegiatan belajar 1.2. Ini ya. Nah, ini kamu baca. Nah, di sini kan. Nah, lembar kerja. Yang ini dikerjain nggak, Pak? Yang ini hanya untuk belajar saja. Ya. Nah, nanti soal tugasnya itu ada di bagian sini. Nih. Ya, carilah contoh petunjuk konfigurasi. Nah, ini tugasnya. Nah, terus dengan ini esai. Nah, ini ringkas ini. Masalahnya sama solusinya kamu ringkas, terus kamu masukkan ke sini. Kamu masukkan ke tabel. Nah, terus untuk soal prakteknya anak-anakku, di LKPD ya, ini ya tugas kelas LKPD. Soal prakteknya yaitu kamu mempraktekkan ya. Ini ya, HTTP dan DNS. Oke, gitu ya tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Rahtina Rahmawati dari kelompok 5 akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Kesulitannya paling itu kurangnya alat untuk praktek. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kita kasih applause ya untuk kelompok 1. Pak Guru minta tolong. Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Nur Khalik, silakan Mas. Ini kita telah mempelajari cara kerja dan prinsip kerja layanan DNS dan server, Pak, atau HTTP server pada penerapan routing dinamis. Oke, DNS untuk apa tadi? DNS mengubah hostname ke alamat IP mungkin, Pak. Ya, betul. Mengubah hostname menjadi alamat IP atau sebaliknya ya. Sedangkan server web HTTP tadi buat apa? Mengaktifkan halaman web, Pak. Oke, ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih anak-anakku kelas 12 TKJ 1 yang telah mengerjakan penugasan pada aktivitas kegiatan belajar 2 pada aspek teori, yaitu ini untuk nilai sikap spiritualnya bila diperoleh peningkatan persentase ketuntasan secara klasikal yang cukup
sangat signifikan. 3 anak ini nanti Chandra, Mbak Rara, Mas Rizky nanti mengikuti program remediasi ya. Sedangkan untuk kegiatan aspek keterampilan ini diperoleh ketuntasan yaitu sama ya 90%. Hasil perolehan ini nilai tersebut diambil dari aktivitas belajar yang saya peroleh dari formulir pengumpulan tugas, di mana untuk yang pertama yaitu ini untuk tugas teorinya. Untuk aktivitas kegiatan belajar berikutnya silakan pelajari modul dan LKD modul 1 kegiatan belajar 3. Perwakilan anak untuk menutup pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pagi ini, berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, saya akhiri. Terima kasih anak-anakku dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.